Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Jelang Berbuka. Dipersembahkan oleh Sarung Al-Samsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikianlah kitab Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Dan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sungguh peta kehidupan kita akan semakin tertata jika Al-Quran menjadi guidance-nya. Jika Al-Quran menjadi pegangannya. Kenapa? Karena segala hal ada tuntunannya dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu memuliakan. Siapapun yang dekat dan melekat dengan Al-Quran pasti mulia. Coba kita perhatikan. Bulan yang menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia, yakni bulan Ramadan. Malam yang menjadi malam diturunkannya Al-Quran, maka menjadi malam yang paling mulia, Lailatul Qadar. Manusia yang kepadanya diberikan wahyu Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran, maka menjadi pemimpinnya para malaikat, malaikat Jibril alaihissalam. Kota yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran menjadi kota yang paling mulia di dunia, Mekkah dan Madinah. Ini kunci untuk kita agar memahami bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk kehidupan. Al-Quran itu adalah obat atas setiap penyakit yang ada di dalam dada kita, di dalam hati kita, di dalam tubuh kita. Al-Quran sebagai penawarnya, Al-Quran sebagai obatnya. Maka bulan Ramadan menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Ini sekaligus menunjukkan kepada kita agar kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Dan agar kita bisa mendapatkan petunjuk di bulan Ramadan yang mulia ini. Dekati Al-Quran. Dengarkan Al-Quran. Telinga kita harus sering-sering mendengarkan Al-Quran. Baca Al-Quran. Lisan kita, mulut kita harus sering membaca Al-Quran. Mata harus sering digunakan untuk menatap, melihat, membaca, mentadabburi Al-Quran. Pikiran kita, hati kita, simpan dalam hati ini Al-Quran. Perilaku kita, gerak-gerik kita, sikap kita, akhlak kita harus memiliki akhlak sebagaimana akhlak yang digambarkan di dalam Al-Quran. Sungguh tidak akan tersesat orang yang hidupnya komitmen untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Kata Nabi, aku tinggalkan dua panduan hidup, aku tinggalkan dua pegangan hidup yang engkau tidak akan pernah tersesat, yang engkau tidak akan pernah terjatuh selama engkau memegang dua perkara ini. Satu, Al-Quranul Karim. Dua, wasunnatin Nabi SAW. Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Jadikan Al-Quran sebagai pengarah, guidance terbaik untuk bisa menemukan jawaban atas semua persoalan yang kita miliki dalam kehidupan. Ya Allah, berikan kepada kami hati
yang senantiasa dekat melekat dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikan kami hati yang senantiasa ingin berinteraksi dengan Al-Quran. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai panduan dalam hidup kami, petunjuk dalam hidup kami, agar kami tidak tersesat dalam keburukan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Jelang Berbuka, dipersembahkan oleh Sarung Al Samsi.